Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul khalqi wal makhluqat. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di sore hari ini kita istiqomah untuk mengikuti majelis taklim An-Nisa di Perum Kriya Cipta Laras ini. Semoga keistiqomahan kita sampai pada titik waktu yang ditentukan oleh Allah. Karena itulah kita harus mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya untuk kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari kehidupan yang kita hadapi. Jamaah yang berbahagia, salam serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW atas segala suri toladan dan ajarannya. Kita meneladani, kita melanjutkan misi kenabiannya dengan senantiasa beramal soleh, selalu menjaga akhlak yang mulia, karena itu adalah hiasan diri atau hiasan kepribadian yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jamaah rahimakumullah, tema hari ini mungkin fenomena yang hari ini kita rasakan, kita temui di antara saudara kita, jamaah kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita merenung, kita merefleksi bahwa apa yang kita hadapi atau apa yang kita jalani pasti ada batasnya, ada waktunya. Maka kita membahas tema ini agar kita bisa menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. Yang pertama ada 3 pembahasan, nanti kalau yang kita cukup waktunya, tentang urgensi panjang umur atau pemanjangan umur. Kemudian yang kedua tentang amal-amal yang bisa memanjangkan umur, yang antara lain memanjangkan umur dengan akhlak yang mulia. Kemudian memanjangkan umur dengan melakukan amal yang mendatangkan pahala berlipat. Kemudian yang ketiga, memanjangkan umur dengan amal yang pahalanya tetap mengalir setelah wafat. Dan yang keempat, memanjangkan umur dengan mengisi waktu. Bagian yang terakhir adalah cara untuk menjaga umur agar senantiasa produktif dengan amal baik. Jamaah rahimakumullah, yang pertama tentang mengapa kita memanjangkan umur. Karena umur sebenarnya atau usia sebenarnya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan waktunya, kapan, kemudian jadi lahir, mati, kemudian usia, itu sebenarnya sudah
ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berupaya bagaimana agar usia yang kita miliki itu lebih bermanfaat dan lebih kekal ya. Karena di dalam satu riwayat sebenarnya kita tidak diperkenankan memanjangkan umur ya, karena tadi tentang waktu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Rasulullah SAW itu ketika berdoa itu, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal mungkarati wa hubbi masakini wa antau firoli wa tarhamni wa idza aratta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftunin wa as'aluka hubbaka wa hubba wa ma yuhibbuka wa hubba amali yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu untuk bisa melakukan berbagai kebaikan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati. Jadi yang kita memohonkan agar kita bisa melakukan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Watarkal mungkaroti, meninggalkan berbagai kemungkaran. Wa antaghfira wa hubba masakini, dan mencintai orang-orang miskin. Wa hubbal masakini wa antaghfirali wa tarhamni, serta agar engkau mengampuni dan merahmatiku. Wa idza aratta fitnatan fi qaumin, dan jika engkau menginginkan fitnah pada suatu kaum, fatawaffani ghairu maftunin, maka matikanlah kami dalam keadaan terhindar dari fitnah. Ghairu maftunin wa as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka. Aku memohon kepadamu untuk bisa mencintaimu, mencintai orang yang mencintaimu, dan menyenangi amalan yang dapat mendekatkanku kepadamu. Wa hubba amali yuqarribuni ila hubbika. Jadi menyenangi amalan yang dapat mendekatkan kepada cintamu. Inilah Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan dengan oleh Sa'ad bin Ubaid radhiyallahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta imma muhsinan fala'allahu yazdadu wa imma musian fala'allahu yasta'tifu. Janganlah salah seorang di antara kamu mengharapkan kematian. Jika ia pelaku kebaikan, semoga semakin bertambah kebaikannya, dan bila pelaku kejelekan, semoga ia akan segera menyadari kejelekannya dan bertaubat. Maka terkait dengan ini kita dianjurkan bukan mengharapkan kematian ya, tapi kita dianjurkan untuk berikhtiar, berusaha
semampu yang kita lakukan. Jadi saat inilah kita saatnya untuk berikhtiar. Sekalipun memang penyakit ataupun sakit itu pasti akan datang kepada kita. Ya, yang kecil-kecil mungkin batuk, pilek dan lain-lain ya. Itu tidak bisa kita hindarkan. Tadi kita juga berdoa agar terhindar dari fitnah. Fitnah itu bisa ujian ya. Ujian yang dihadapi manusia. Baik itu yang menyenangkan maupun fitnah yang menyedihkan. Tapi itu semuanya adalah tantangan atau merupakan problem yang dihadapi oleh manusia. Itu yang pertama, bahwa kita tidak boleh mengharapkan kematian, tapi kita berusaha berikhtiar untuk bagaimana hidup kita akan lebih berarti, lebih bermutu atau berkualitas. Nah, di dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum ma yajuzu dzalika." Umur umatku antara 60 tahun hingga 70 tahun. Sedikit sekali yang melewati umur tersebut. Nah, ini saya kira menjadi pengingat, menjadi refleksi bagi kita. Sesungguhnya masa produktif seseorang dalam menghasilkan kebaikan ini terkadang tidak lebih dari 20 tahun dari seluruh umurnya. Bila umur seseorang mencapai 60 tahun, maka sepertiga habis untuk tidur. Kalau kita usia 60 tahun, sepertiganya untuk tidur berapa tahun, Bu? 20 tahun ya? 20 tahun ya? Jadi 20 tahun itu kita tidur. Dengan asumsi bahwa seseorang menghabiskan 8 jam sehari untuk tidur, 15 tahun adalah masa anak-anak dan puber yang merupakan masa sebelum balik. Maka yang tersisa sekitar 25 tahun. Dari 25 tahun dihabiskan waktu untuk makan, buang hajat selama 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun kita buang hajat, ya subhanallah. Dengan asumsi 2 jam sehari semalam, maka sisa umur adalah 23 tahun. Sisa umur inilah yang harus dimaksimalkan dalam meraih amal soleh sebanyak mungkin. Sepertiga umur tersebut juga dapat menambah kerugian seseorang jika dibandingkan dengan umur produktifnya yang pendek. Dari sinilah permasalahan dimulai. Dan nampaklah penting untuk mengupayakan sebab pemanjangan umur. Jadi ada dulu pernah saya sampaikan itu ada umur biologis, ada umur historis. Umur biologis ya seperti Pak Hartono, yuswane pinten? 62. Ya, ini sesuai dengan hadis ini. 62. Jadi tidak lebih. Jadi sisa atau mengupayakan sebab pemanjangan umur. Nah, makna memanjangkan umur yaitu kalimat pemanjangan umur disebutkan dalam hadis Anas. Rasulullah bersabda, "Man ahabbu
ayyub satolahu rizkihi au yunsa'alahu fi atharihi falyasil rohimahu. Jadi barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Panjenengan rawuh di sini itu ngerabuk jiwa, memupuk badan kita, rohani kita agar memanjangkan umur. Jadi karena umur itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, salah satunya yang memanjangkan umur kita itu adalah dengan silaturahmi. Apalagi barsawal itu silaturahmi. Kita menyambung persaudaraan, kita menyambung bagaimana usia kita tambah. Para ulama berbeda dalam memaknai panjang umur dalam hadis tersebut. Ada mungkin saja makna paling jelas adalah yang disampaikan oleh Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, bahwa makna menurut Imam Nawawi, makna asar adalah al-ajal, karena ia mengikuti umur manusia. Adapun bastur rizq atau diluaskan dan dibanyakkan rizkinya, ada yang berpendapat diberkahi di dalam rizki. Sedangkan penundaan ajal, maka terdapat pertanyaan yang terkenal tentangnya, yaitu bahwa ajal dan rizki sudah ditentukan oleh Allah. Tidak dapat bertambah maupun berkurang. Walikulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi dalam surat Al-A'raf 34 ayat 34, walikulli ummatin ajalun, setiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah datang waktunya, la yastakhiruna sa'atan, mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun, wala yastaqdimun, dan tidak dapat memajukannya. Nah, di sini bahwa bertambahnya usia itu adalah keberkahan di dalam umur seseorang, bukan tambah jumlah bilangannya. Bimbingan untuk berbagai ketaatan, waktunya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat bagi akhirat, serta penjagaannya untuk tidak tertinggal dari hal itu. Maka di dalam ayat yang surat Ar-Ra'd ayat 39, Allah berfirman, yamhullahu ma yasa'u wa yusbitu. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Jadi tidak ada penambahan usia ataupun waktu, tetapi adalah bagaimana mengisinya sehingga akan lebih bermanfaat. Jadi wa ma yu'ammiru mim mu'ammarin wala yunqasu min umurihi, dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya. Jadi kita itu sudah punya jatahnya dewe-dewe. Jadi Allah itu sudah menetapkan di Lauful Mahfud, itu sudah ditetapkan berapa usia kita.
Nah, ini di dalam surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 11. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yungqasu min umurihi, dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya. Jadi orang yang umurnya 70 tahun itu bukan dipanjangkan umurnya. Iya. Tidak dipanjangkan. Dan tidak dikurangi umurnya. Ya, jadi yang 60 itu bukan berarti, atau yang masih muda itu sudah meninggal itu bukan berarti umurnya itu dikurangi. Tapi dialah takdirnya udah sampai di situ. Maka maksud bertambah dan berkurang di sini adalah, pertama, umur seseorang panjang dan umur seseorang pendek. Gitu. Oleh karenanya boleh jadi umur seseorang berkurang sebagaimana umur seseorang bertambah. Mungkin juga berkurang atau berkurang umur dari yang telah ditentukan atau ditulis. Begitu pula sebaliknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, man ahabbu ayyub satolahu fi rizkihi au yunsa'alahu fi atharihi falyasil rohimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Sebagian orang mengatakan bahwa panjang umur ialah umur yang berkah dengan berbuat amal baik dari waktu yang sedikit. Jadi panjang umur itu adalah waktu umur yang berkah. Semoga kita juga demikian itu. Waktu usia kita itu berkah. Ya. Dengan berbuat amal yang baik dari waktu yang singkat. Tadi 20 tahun untuk tidur ya. 20 tahun untuk tidur, 2 tahun untuk ke belakang. Dan sisanya 23 tahun itu adalah untuk kita mengumpulkan pundi-pundi amal. Di saat orang lain memiliki umur panjang, akan tetapi sedikit dalam beramal soleh. Ini yang istilahnya usia biologis kita itu seperti yang ditetapkan, tetapi usia historis itu. Jadi bagaimana usia historis ini kita panjang. Nabi Muhammad kan usianya 63 tahun ya. 3 atau 4? 63 tahun. Tapi sudah 15 abad sampai sekarang ini orang masih mengenang, masih terkenang, masih mengikuti ajarannya, bahkan meyakini ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW adalah jalan selamat. Nah, demikian juga para ulama-ulama, mereka yang usianya sedikit tetapi usia historisnya atau sejarahnya sampai sekarang masih dikenang. Makanya kita berikhtiar agar kita itu dikenang kebaikan-kebaikannya, amal-amal solehnya. Jadi di saat orang lain memiliki umur yang panjang akan tetapi sedikit dalam beramal soleh, ini adalah istilahnya satu kerugian. Rizki dan umur adalah dua hal yang telah menjadi ketentuan takdir Allah. Demikian berkah di sana, bertambah amal baik dan melakukan hal yang bermanfaat yang mencakup bagi segala sesuatu. Untuk itu maka ada satu riwayat, sungguhnya Allah menentukan ajal seseorang dalam catatan malaikat
maka apabila seorang hamba bersilaturahmi, maka akan bertambah dari yang telah dicatat. Begitu pula akan berkurang apabila berbuat sesuatu yang mengakibatkan berkurang. Ini. Jadi terkait tentang panjang ataupun pendeknya umur seseorang. Maka memang kita bolehkah berdoa supaya panjang umur? Maka di sini ada dua pendapat, pendapat yang melarang dan pendapat yang membolehkan. Pendapat yang melarang mereka berargumentasi dari hadis Ummu Habibah, Rasulullah bersabda, "Ya Allah, apakah engkau bahagiakan aku dengan suamiku Rasulullah, dengan bapakku Abu Sufyan, dengan saudaraku Muawiyah?" Rasulullah bersabda, "Kamu telah meminta kepada Allah dengan ajal yang sudah ditentukan dan rizki yang sudah ditentukan. Umur tidak dapat dipercepat dan diperlambat untuknya. Jika kamu memohon kepada Allah, mintalah perlindungan dari siksa neraka dan azab kubur. Permohonan itu lebih baik dan lebih utama." Jadi kita dianjurkan bukan meminta panjang umur, tetapi meminta perlindungan dari siksa neraka, azab kubur, dan permohonan itu lebih baik dan lebih utama. Jadi itu pendapat yang pertama. Sementara di Imam Nawawi berpendapat hadis ini tidak dianjurkan untuk berdoa dengan panjang umur. Ia menjelaskan, jika ditanya apa hikmah larangan dalam berdoa dengan panjang umur, karena jatah umur itu telah pasti. Sedangkan yang disunahkan adalah berdoa agar berlindung kepada Allah dari azabnya, dan itu pun sama sudah pasti adanya. Jawabannya adalah keduanya berdoa dengan panjang umur dan terhindar dari siksa, sudah pasti. Namun doa agar selamat dari siksa api neraka dan siksa kubur atau selain keduanya adalah ibadah dan disyariatkan. Kemudian tentu ini tidak apakah kita tidak tawakal, tergantung atas catatan kita, dan apa yang telah menjadi ketentuan. Jawabnya, bekerjalah, berbuatlah, maka setiap yang dimudahkan di saat diciptakan baginya. Adapun doa dengan panjang umur bukanlah ibadah, sebagaimana tidak baik meninggalkan sholat, saum, dan zikir, karena alasan sudah ditentukan. Begitu pula berdoa supaya selamat dari azab neraka dan yang lain, Allahu a'lam. Sementara dari Sufyan As-Suri meriwayatkan seorang laki-laki berkata pada Umar bin Abdul Aziz, "Semoga Allah memanjangkan umurmu." Dia menjawab, "Umur sudah ditentukan, doakanlah aku dengan kebaikan." Jadi umur sudah ditentukan, maka bukan memanjangkan umur, tetapi adalah bagaimana kebaikannya terus bertambah dan bertambah. Nah, itu yang istilahnya yang melarang untuk berdoa memanjang umur. Adapun yang membolehkan ini adalah Ibnu Hajar, membolehkan berdoa dengan panjang umur. Ibnu Hajar berargumentasi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Ia berkata, ibuku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku wafatkan anakku untuk mengabdi kepadamu. Doakanlah dia." Maka Rasulullah berdoa, "Allahumma aksir malahu wa waladuhu
wa barik lahu fima a'taitahu. Semoga Allah meluaskan rizki bagi Anas, banyak anak dan diberkahi semua yang telah Allah limpahkan kepadanya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim. Maka doa Rasulullah itu adalah Allahumma aktsir malahu. Ya Allah, limpahkanlah kepadanya harta, wa waladuhu, dan anak yang banyak, wa atol hayatahu wa ghufir lahu, panjangkan umurnya dan ampunilah dia. Jadi lebih menekankan kepada bagaimana ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, amal yang menjadikan panjang umur adalah yang pertama, resepnya adalah akhlak mulia. Akhlak mulia, Rasulullah SAW mengutarakan kemungkinan seseorang berumur panjang dengan syarat senantiasa beramal baik, yaitu dengan bergaul secara baik terhadap sesamanya, yang diantaranya adalah satu, bersilaturahmi. Tadi sudah kita bahas bahwa silaturahmi ini adalah akhlak yang terpuji. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mengamalkan dan mengancam orang yang memutuskannya. Maka silaturahim tazidu fi umri. Dengan silaturahim akan bertambah umur. Balu arhamakum walau bisalami. Lakukanlah silaturahmi walau hanya sekedar mengucapkan salam. Jadi uluk salam itu bentuk silaturahmi kita untuk mendoakan sesama kita. Kemudian yang kedua, dari amal yang menjadikan panjang umur adalah peragai yang baik. Peragai baik. Peragai niku napa? Akhlak ya. Akhlak yang baik. Rasulullah dari Aisyah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepadanya, man u'tiya minar rizki faqad u'tiya khattahu minad dunya wal akhirah, wasilatur rahmi wa husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'murani diyara wa yazidani fil a'mari. Barang siapa yang memberikan sebagian rizki, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Jadi yang memberikan sebagian rizki, panjenengan ngedarkan kotak, itu adalah salah satu dari riwayat ini dijelaskan ia telah mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Wasilaturahmi wa husnul khuluq, silaturahmi akhlak yang mulia, wa husnul jirani, dan bertetangga yang baik, ya'murani diyara, akan memakmurkan hidup di dunia, wa yazidani fil a'mari, dan akan panjang umur. Nah, jadi akhlak yang baik ini sifat yang mulia. Dengan akhlak yang baik maka akan membawa pelakunya terhindar dari gunjingan lisan dan kejelekan perilaku. Ia akan terangkat derajatnya di hadapan Allah dan seluruh manusia. Abdullah bin Mubarak dalam tafsirnya menjelaskan hakikat akhlak yang baik, yaitu memperlihatkan wajah yang berseri, menebarkan kemakmuran, kemakrufan, dan terhindar dari menyakiti orang
Ini yang susah, ini yang terakhir itu. Menyakiti orang itu. Nah, kadang-kadang dari lisan kita, dari perbuatan kita, laku kita. Nah, ini kita yang tidak tahu, susah dikendalikan. Makanya Nabi memberikan contoh ini, bertetangga yang baik dengan memakmurkan hidup di dunia dan akan panjang umur. Jadi dengan tetangga kita harus menjaga hubungan yang baik, sekalipun mereka adalah bukan seiman dengan kita, maka kita harus menjaga hubungan dengan tetangga kita. Kemudian yang ketiga adalah baik kepada tetangga. Adalah amal yang menjadikan panjang umur. Baik kepada tetangga, ini hubungan baik dengan tetangga adalah akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji yang dapat memanjangkan umur. Silaturahmi wa husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'murna diyara wa yazidna fil a'mar. Jadi silaturahmi dan akhlak yang mulia dan baik bertetangga adalah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan memanjangkan umur. Memang kebanyakan manusia pada masa sekarang banyak yang melupakan hak-hak tetangga, serta meninggalkan keutamaan saling mengunjungi dan berbuat baik terhadap tetangga. Sampai-sampai terjadi dalam kejadian nyata, sekalipun sudah tinggal bertahun-tahun lamanya, akan tetapi tidak mengenal namanya. Ya, ini kita sudah satu komplek juga nggak hafal namanya. Iya. Telah datang seorang tamu bertanya mengenai rumah seseorang, akan tetapi orang yang tinggal di sekitar tidak mengenalnya. Bahkan tetangganya merasa kaget karena rumah yang dituju tadi adalah tetangganya. Padahal Rasul sangat mewanti-wanti dengan bersabda, malaikat Jibril senantiasa berwasiat agar senantiasa berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku menyangka tetangga termasuk kepada ahli waris. Ini sangat sekali, Nabi itu sangat jelas sekali dalam menjaga bagaimana hubungan tetangga itu harus dirawat, harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin ila jarihi. Nih Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Nah, ini penting menjaga tetangga. Kalau di kampung dulu biasanya terkait dengan batas rumah itu ya. Ada yang patoknya bergeser gitu. Nah, maka kemarin ada berita seorang yang punya bengkel, kemudian samping rumahnya itu dipakai untuk aktivitas, akhirnya sampai bunuh-membunuh. Ini naudzubillahi min dzalik. Hanya karena bagaimana silaturahmi, mestinya tetap harus duduk bersama. Guna meraih keutamaan balasan yang besar karena berbuat baik kepada tetangga, patut kita mencontoh Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah. Ia berlomba dalam meraihnya dengan memberikan sesuatu kepada tetangganya, guna merealisasikan hak dan kewajiban bertetangga. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna li jaroini fa'ilal ayyuhuma ahda qala ila aqrabuhuma minka
baban. Wahai Rasulullah, aku memiliki 2 tetangga yang berdekatan. Kepada tetangga yang mana harus aku dahulukan dalam memberi hadiah? Rasulullah menjawab, tetangga yang lebih dekat pintunya. Jadi kalau berhadapan-hadapan itu kalau ngasih hadiah atau makanan, ya jangan sayur atau apa, itu yang di depannya yang paling diutamakan. Yang jauh, kalau Bu Mudian ke tempatnya Bu Yuli jauh. Yang dekat pintunya dulu. Ini. Maka ini menjadi refleksi bagi kita. Bagaimana dengan kita? Sampai kapan tetangga akan menunggu hadiah dan sebongkah senyuman kita. Itu kita harus berbaik-baik. Kemudian yang kedua, resep yang kedua ini beramal dengan pahala yang berlipat ganda. Terdapat beberapa cara agar kita dapat memanjangkan umur. Seperti sebelumnya adalah silaturahmi, akhlak yang baik, akhlak yang mulia, baik dengan tetangga. 3 hal ini adalah diutamakan dengan didukung oleh dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. 3 cara berlangsung secara langsung oleh pelakunya dalam berhubungan dengan pihak lain. Tujuannya dalam menggapai panjang umur adalah guna meraih dan berbuat kebaikan sebanyak mungkin dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi untuk itu senantiasa beramal dengan janji Allah dan Rasul-Nya dapat meraih pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, senantiasa beramal dengan balasan pahala yang terus mengalir sekalipun ajal sudah menjemput. Jadi amal jariah. Nah, yang pertama adalah memperbanyak sholat di Masjidil Haram dan Nabawi. Itu kan tikel-tikel ya. 1 rakaat sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 1000 kali keutamaannya. Jadi kebanyakan umat Islam mengetahui keutamaan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. 1 rakaat sholat di Masjidil Haram memiliki kebaikan 100.000 rakaat sholat di masjid yang lain. 100.000. Ini di dalam riwayat disebutkan, dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi ma siwahu ila masjidal haram wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu." Salat di masjidku, Masjid Nabawi, itu lebih utama 1000 kali sholat dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain. Di masjid di Madinah, Masjid Nabawi itu Madinah, itu sholat 1 rakaat itu lebih, sholat itu lebih 1000 kali keutamaannya. Sementara kalau di Masjidil Haram itu 100.000 di masjid yang lain. Tentu ini butuh effort, butuh perjuangan
Karena haji dan umroh itu adalah manistato'a ilaihi sabila. Istato atau bisa itu terkait dengan kesehatan, terkait dengan harta yang cukup dan cukup untuk keluarga yang ditinggalkan. Kemudian agar tikel-tikel pahala kita yang kedua adalah menjaga sholat berjamaah di masjid. Menjaga sholat berjamaah di masjid ini yang juga berat. Atau kalau panjenengan berarti ibu-ibu biasanya sholatnya di rumah. Nah, sholat di rumah sendirian atau berjamaah? Nah, mayoritas orang muslim mengetahui sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendiri. Keutamaannya 25 derajat. Kalau satu kita sholat til sendiri ya satu pahala. Tapi kalau kita berjamaah 5 derajat, 20 derajat lebih utama dibandingkan sholat sendiri. Nah, ini termasuk resep panjang umur. Sholatun ma'al imami afdalu min khamsi wa isrina sholatan wa yusolliha wahdahu. Sholat bersama imam berjamaah lebih utama 25 derajat dibanding sholat sendirian. Riwayat yang lain yang diterima oleh Ibnu Umar radhiyallahu, sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri. Ini monggo kalau bisa kita maksimalkan, optimalkan biar tambah. Kemudian menjaga sholat sunnah. Yang ketiga adalah menjaga sholat sunnah. Sholat sunnah yang dilaksanakan terhindar dari pandangan manusia sebanding dengan sholat sunnah yang dilakukan di hadapan manusia sebanyak 25 kali. Jadi panjenengan sholat sunnah di rumah tidak terlihat oleh banyak orang, tentu lebih utama. Sholat sunnah seorang yang dilakukan di rumah keutamaannya seperti sholat fardu dibandingkan sholat sunnah di hadapan manusia. Jadi kalau sholat sunnah maka dianjurkan lebih banyak di rumah. Inilah berbagai pahala kebaikan yang dihasilkan siapa saja yang menunaikan sholat sunnah. Kemudian yang keempat adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan adab sholat Jumatnya. Adab sholat Jumatnya. Adab dan etika berkaitan dengan hari Jumat. Allah telah mengistimewakan hari Jumat. Di antaranya ada 5 etika yang berkaitan dengan hari Jumat yang berhubungan dengan panjang umur. Rasulullah SAW mengutarakannya dalam sebuah hadis dari yang diterima oleh Aus bin Aus As-Saqafi. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasala yaumal jumu'ati wa ghasala summa bakkara wa takara wa masyriya walam yarkab wadana minnal imami fastama'a walam yalhu kana lahu bikulli khutwatin amalin sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, bergegas melaksanakan sholat Jumat, berjalan menuju masjid dengan tidak menaiki kendaraan, mendekat kepada imam, mendengarkan khotib secara seksama, dan tidak berbicara, maka setiap langkah yang ia lakukan akan dihitung seperti ibadah 1 tahun dengan pahala saum dan sholatnya.
abot nggih. Jumat adus mangkat neng masjid mlaku. Di sop pertama cedak dengan imam. Nah, kalau itu